Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Placidus Kevin Babur, NIM 2310310075. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana sih pengertian dari psikologi pendidikan, atau bagaimana sih definisi dari psikologi pendidikan. Saya akan menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran, baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku, mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal inteligensi, perkembangan kognitif, afektif, motivasi, regulasi diri, konsep diri, serta peranannya dalam proses belajar. Dalam bidang psikologi pendidikan banyak mengandalkan pengujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti desain pemberian instruksi, manajemen kelas, dan asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting pendidikan sepanjang hidup. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan ini sama halnya dengan ilmu yang lain, di mana psikologi pendidikan ini juga memiliki ruang lingkup yang kemudian menjadi dasar atau suatu batasan yang digunakan untuk membedakan dengan ilmu psikologi yang lainnya. Oleh sebab itu teman-teman, menurut Sumadi Soerjabrata, ia mengungkapkan beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan seperti yang pertama, pengetahuan. Ruang lingkup psikologi pendidikan yang pertama adalah pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk memberikan suatu pengajaran pada peserta didik. Terus yang kedua, yaitu pembawaan. Pembawaan dalam proses pembelajaran yang interaktif dari guru yang akan memberikan motivasi dan juga respon positif dari peserta didik saat proses belajar. Pembawaan ini biasanya dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi yang mana melibatkan adanya konsep pengajaran selama belajar di kelas atau selama proses belajar mengajar. Yang ketiga, hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan suatu hal yang mendasari berlangsungnya proses belajar. Hakikat dan juga ruang lingkup belajar mengacu pada proses pembelajaran, misalnya terjadinya interaksi dan juga materi yang diberikan kepada siswa. Jadi yang dimana terjadi proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan para siswa. Jadi kita masuk yang kelima, yaitu perkembangan siswa. Di sini menjelaskan bahwa guru akan mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas dan adanya
ketertarikan atau suatu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan juga hasil yang didapatkan ketika les atau ketika tes. Terus yang kelima, faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi proses belajar ini terjadi ketika berlangsungnya situasi belajar, juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi belajar misalnya seperti tempat dan suasana yang mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru atau seorang pendidik. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, dan juga ruang perpustakaan yang juga menjadi fasilitas yang mampu membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Terus yang keenam, pengukuran pendidikan. Nah, pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapat proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang didapat. Baik, yang ketujuh yaitu aspek praktis pengukuran, yang dimana aspek ini merupakan suatu alat ukur untuk digunakan atau untuk mengetahui adanya perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Terus yang kedelapan yaitu transfer belajar. Adanya interaksi dan komunikasi guru kepada siswa akan berpengaruh pada hubungan yang menyenangkan dan kemudian membuat para peserta didik dapat menerima ilmu dan memiliki hubungan baik dengan gurunya. Hal ini kemudian membuat proses transfer belajar juga dapat berlangsung dengan baik dan berjalan dengan lancar. Baik, terus yang ke-10 yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental peserta didik ditandai dengan keikutsertaan dan keaktifan dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Terus kita masuk yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter psikologi tertentu dari terjadinya penerapan budaya selama masa pembelajaran di bangku pendidikan. Nah, biasanya budaya yang diterapkan berupa aturan kedisiplinan atau asas dari kebudayaan yang berlangsung di suatu daerah tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan dari psikologi pendidikan. Baik, tujuan dari psikologi pendidikan ini sangat membantu para siswa dalam kelangsungan pembelajaran, supaya kita mampu mengetahui minat bakat para siswa, mengetahui kemampuan dan kelebihan apa yang dimiliki oleh peserta didik, dan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah tujuan dari mempelajari psikologi pendidikan. Sekarang kita masuk ke manfaat dari mempelajari psikologi pendidikan. Itu yang pertama yaitu mengetahui teknik pembelajaran yang efektif. Pembelajaran ini memungkinkan siswa supaya lebih bisa memahami pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru, dan siswa dapat dengan mudah sehingga tercapailah suatu pembelajaran dengan apa yang telah diharapkan. Terus kita masuk yang kedua yaitu mengetahui perbedaan individu dalam belajar. Seorang pendidik memiliki tantangan untuk mengetahui karakter individu siswa yang mereka bimbing. Sebagai seorang guru harus mengetahui karakter seorang siswa dan seluk-beluk seorang siswa itu sendiri, sehingga ketika ada permasalahan dalam mengajar, seorang guru tidak bingung untuk menghadapi siswa itu sendiri. Jadi itu tadi yang kedua. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu manfaat yang ketiga yaitu membantu membuat rencana media pembelajaran yang menarik. Dengan adanya psikologi pendidikan, seorang guru mampu mengenal karakter seorang siswa itu sendiri dalam pembelajaran, karena tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama, dan seorang pengajar
bisa dibantu dengan alat bantu, misalnya seperti CD, proyektor, speaker, sehingga guru bisa memilih media mana yang akan digunakan atau metode pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga pembelajaran yang kita berikan dapat diterima siswa dan berdampak baik pada perkembangan belajar siswa. Terus yang kedua yaitu konseling. Konseling juga sangat penting bagi lancarnya pembelajaran karena seorang pengajar mampu mengetahui hal-hal yang kurang dalam satu pembelajaran tersebut. Di dalam psikologi pendidikan juga sangat banyak masalah-masalah mengenai konseling ini karena berkaitan dengan perkembangan siswa. Konseling juga memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan pengarahan terkait akademik, dan juga adanya konseling juga membantu menjalani ketertarikan bersosialisasi sehingga terciptanya hubungan yang positif. Terus yang ke E, membantu mengenali bakat. Mempelajari psikologis juga membantu mengenali bakat para siswa, sehingga seorang guru mampu mengembangkan bakat-bakat siswa yang ada di dalam diri siswa tersebut. Terus yang berikut, ada tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Baik, seorang pengajar juga bisa mengarahkan siswa dengan baik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mampu berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar dengan ditandai dengan siswa yang mampu memahami pelajaran yang telah didapat dari seorang pengajar dan mampu memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada siswa itu sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke objek pembahasan psikologi. Baik, jadi objek pembahasan psikologi ini tentunya adalah manusia. Ya, karena kita tahu bahwa sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik, maka di mana objek dari pembahasan psikologis ini tentunya adalah manusia. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama objek material, yakni objek yang dipandang secara keseluruhan. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu lain. Nah, contohnya yaitu ilmu sosiologi, ilmu kedokteran, antropologi, atau lain sebagainya. Terus yang kedua, objek formal. Jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu, dalam hal ini, maka objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Terus masuk ke metode-metode belajar. Beberapa metode belajar dalam psikologi pendidikan yang perlu kita semua ketahui ialah yang pertama, yaitu metode eksperimental, di mana metode eksperimental ini dalam ilmu psikologi dapat diartikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan dengan teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan secara sengaja. Terus yang kedua yaitu metode questionnaire, yaitu metode ini merupakan rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik pada ilmu psikologi sosial maupun pendidikan, yang mana ditunjukkan pada sebuah kelompok individu dengan objek agar mendapatkan data-data dengan fokus memperhatikan masalah-masalah tertentu, dan kadang-kadang juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya diagnostik ataupun untuk
menilai kepribadian dari seseorang. Nah, terus kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode klinis. Nah, menurut James Drewer dalam The Penguin Dictionary of Physiology mengistilahkan kata klinik sebagai sebuah tempat diagnosa serta pengobatan untuk sebagai gangguan fisik, ketakutan, dan pengembangan. Terus metode yang keempat yaitu metode case study. Metode case study merupakan sebuah catatan mengenai pengalaman seseorang, mulai dari penyakit yang pernah dialami, lingkungan, pendidikan, perawatan, hingga fakta-fakta umum yang relevan dengan untuk masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan sebuah kasus medis. Terus metode yang berikut yaitu metode introspeksi. Metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati ke dalam diri dan melihat kondisi mental dalam waktu tertentu. Metode ini digunakan dan dikembangkan di dalam ilmu psikologi yang dilakukan kelompok strukturalisme. Terus kita masuk ke metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi ini merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam diri seseorang melalui cara mempelajari peristiwa di dalam jiwa orang lain dan kemudian diteliti secara sistematis. Nah, metode yang dilakukan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan lebih dari satu orang terlebih. Nah, kita masuk ke metode proyeksi. Metode ini merupakan metode yang mana digunakan pada penelitian pada seorang peserta didik dengan cara memberikan gambaran-gambaran atau tulisan ataupun bentuk khas semisal game sehingga nantinya dapat diterjemahkan untuk mengetahui proyeksi perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik. Jadi baik, kita masuk ke metode genetik. Nah, metode ini disebut juga sebagai metode perkembangan yang mana merupakan teknis observasi yang dipergunakan untuk dapat meneliti tentang masa pertumbuhan fisik. Terus itu tadi beberapa metode dalam psikologi pendidikan. Kita masuk ke peran psikologi pembelajaran dalam pendidikan. Nah, bagaimanakah peran psikologi dalam pembelajaran pendidikan? Perlu kita ketahui bahwa psikologi pendidikan memberikan dampak dan juga manfaat, tentunya juga tujuan dalam sebuah aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini sangat-sangat membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga proses belajar itu dapat menghasilkan proses belajar yang baik, yang efektif, dan proses belajar yang efisien. Baik teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi teman-teman bisa belajar bersama, bisa menerapkan, dan teman-teman juga bisa mengkoreksi apakah ada yang salah atau tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya.